Seperti itu, semuanya wajahnya berseri-seri. Walaupun ada, tidak ada, semuanya berseri-seri. Ada amin? Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya kalau saudara baca mungkin ada di info ibadah yang saya muat. Ya, jadi judul tema saya hari ini ya, beri maka kamu akan diberi. Itu ada di dalam ayat firman Tuhan. Tapi seringkali orang, konotasi orang, ya asumsi orang, oh kalau beri itu berarti beri persembahan, mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau kata beri, seringkali waktu kita mengeluarkan, mengucapkan kata memberi, asumsi orang, ya pikirannya orang itu selalu mungkin, oh saya ini pasti harus memberi uang, seperti itu. Padahal bukan seperti itu, Bapak. Itu hal yang keberapa. Tetapi yang dimaksudkan di sini memberi, yaitu memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita harus beri hidup kita? Karena Tuhan Yesus sudah memberi hidupnya, menggantikan semua apa yang kita mungkin punya. Itu Tuhan sudah selesaikan semuanya, memberi hidupnya di atas kayu salib untuk kita. Itu sebabnya tadi waktu MC-nya, WL-nya nanti kita ada di hari pencurahan Roh Kudus. Ya, di mana waktu ketika Yesus terangkat, ya memang 40 hari itu ya, di situ dicurahkan Roh Kudus kepada pengikutnya, umat. Nah, kita ini adalah salah satu pengikut. Kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya, yang harus memiliki kuasa itu, Bapak. Sebab kalau tanpa kuasa itu di dalam hidup saya dan saudara, maka saya menjadi ragu kita akan memberi hidup ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam hati saya, di dalam hidup saya dan saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita punya, kita beri semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti beri mobil, beri rumah, beri apa, enggak. Tapi yang Tuhan maunya itu memberi komitmen kita, memberi sepenuhnya hidup kita, hati kita untuk Dia. Nah, waktu kita memberikan semuanya itu kepada Dia, kita nggak perlu ragu tentang kehidupan kita di depan, sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat ayat bacaan kita terambil di dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat ini, dikatakan begini, suatu takaran yang baik. Ya. Artinya waktu kita memberi, itu ukuran kita, ukuran yang baik itu diukur dengan sebuah takaran. Ya, takaran yang baik yang dipadatkan. Berarti kalau kata dipadatkan berarti itu sungguh-sungguh penuh, padat. Bukan setengah-setengah, tetapi padat. Apa yang kita berikan, kita harus lihat takarannya ini apa sebenarnya. Lalu dikatakan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar. Nah, waktu padat itu akan tumpah keluar, Bapak Ibu. Kan kita nggak bisa paksa. Nah, waktu terus dipadatkan, maka apa yang kita padatkan itu akan juga keluar, tertumpah keluar karena tergoncang. Ya. Dan ya, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya begini, waktu saudara ya memberi dengan sungguh-sungguh, nah itu juga akan nanti dikembalikan juga dengan sungguh-sungguh seperti yang saudara berikan. Saya mau bilang begini, untuk pertama, yang tadi saya katakan bahwa pertama-tama yang harus kita beri, yaitu hidup kita dulu kepada Tuhan. Ini satu. Sebab banyak orang hanya berkata saya sudah beri hidup saya.
Saya sudah kasih hidup saya sudah berikan semua waktu saya untuk Tuhan. Tetapi ternyata setelah kita perhatikan, setelah kita lihat, belum tentu semua yang diucapkan itu adalah sungguh-sungguh. Sebab kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang memberikan semuanya kepada Tuhan, itu akan dilihat apa yang nanti Tuhan berikan kembali kepadanya. Nah, soal memberi, satu saat, ini cuma hanya ini aja. Satu saat ada orang, ketika salah seorang hamba Tuhan, ya, dia berkhotbah di atas tentang memberi, Bapak Ibu. Berikan hidup saudara untuk Tuhan. Semua angkat tangan, Bapak Ibu. Semua angkat tangan, ya. Maju ke depan. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini lagi. Saya mau tanam saudara, ya, untuk saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan. Oh, semua juga angkat menabur. Giliran dipanggil salah seorang penatua untuk berdoa, Bapak Ibu. Hari ini kita akan memberi untuk tabungan kita, untuk persembahan kita, Bapak Ibu. Saudara tahu? Itu banyak orang ketika dengar begitu satu persatu pura-pura datang lagi ke WC. Masuk keluar. Kenapa? Dia takut memberi di dalam kantong persembahan, Bapak Ibu. Nah, ini kan cuma hanya yang saya. Berarti saudara, begini Bapak Ibu. Berarti kalau soal memberi di dalam tabungan, saudara perhatikan baik-baik. Kalau yang masuk keluar itu berarti dia tidak memberi dengan sepenuh. Berarti dia cuma hanya iya saja angkat tangan waktu itu. Kan waktu orang angkat tangan nggak mungkin dilihat-lihat, begitu kan? Tapi ternyata Bapak Ibu, kantong kolektor berjalan, orang itu pura-pura masuk keluar. Ada yang tidak tipis tapi pura-pura tipis di kamar. Kenapa? Karena dia takut, ya, memberi. Nah, itu salah satu strategi setan, Bapak Ibu. Hari ini iblis itu bekerja, dia tidak pikir mau khotbah, mau apa pun bagus, dia tidak goyangin, Bapak Ibu. Dia goyangkan itu waktu taburan itu jalan di depan kita, ya. Dan akhirnya kita pura-pura ada juga. Saya pernah lihat orang, bukan di sini Bapak Ibu, ada di sebuah KKR. Saya lihat orang pura-pura dikasih masuk tangan. Ternyata dikasih masuk tangan kosong, Bapak Ibu. Di sini mudah-mudahan nggak ada seperti itu, ya. Nggak ada kita pelaku seperti itu. Kita semua sudah bertobat, ya. Nah, itu sebabnya kalau kita memberi, berilah dengan sungguh-sungguh. Tidak usah ragu tentang memberi. Ya. Hidup ini yang kita berikan ini, berilah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, pertama tadi saya bilang hidup ini diberikan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak beri hidup ini dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu nanti ke depan apa yang terjadi dengan kita, saya tidak tahu. Tetapi Alkitab berkata hidup ini adalah kesempatan. Ya. Waktu Tuhan kasih kesempatan itu buat saya dan saudara, pakailah hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk apa lagi? Untuk pakai untuk bersaksi. Semalam saya bicara di salah satu perusahaan, ya, para karyawan. Saya berkata kepada mereka, ya, kalau saudara, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk saudara pergi bersaksi kepada. Saya bilang ketika bangsa Israel ada di pembuangan, dan waktu itu mereka keluar dari pembuangan, ya, lalu di Yesaya 61 itu dikatakan, ya, mereka benar-benar mereka apa? Berbicara, mereka datang memberitahukan rahasia-rahasia kepada orang-orang yang ada di dalam tawanan, dalam camp itu. Yesaya berkata bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, hati yang remuk, ya. Tuhan pulihkan. Karena apa? Karena mereka ada di dalam tawanan itu, mereka penuh dengan berbagai macam intimidasi. Hari-hari ini mungkin saudara juga mengalami hal yang demikian, terintimidasi dengan apa yang mungkin terjadi hari-hari ini. Tetapi percaya, waktu saudara beri hidup saudara kepada Tuhan dengan benar, saudara tidak perlu takut. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara minta, pasti Tuhan akan apa? Menjawab. Coba buka di dalam Matius pasalnya yang ayat ini muncul. Matius pasalnya yang
7 ayat 7 dan 8. Coba lihat Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Apa yang saudara minta hari ini? Saudara mungkin minta, Tuhan, saya mau supaya rumah tangga saya dipulihkan. Tuhan, saya minta supaya keluarga saya yang belum percaya Tuhan, mereka diselamatkan dan menjadi percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara juga lagi bergumul, Tuhan, saya minta supaya Tuhan buka rahim istri saya yang sudah lama saya belum mendapatkan keturunan itu. Mungkin saudara datang ke tempat ini, saudara berkata, Tuhan, saya rindu supaya usaha saya dipulihkan. Saya rindu supaya anak-anak saya, mereka juga dipulihkan dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita datang kepada Tuhan hari-hari ini. Kita memohon, minta, bukan cuma minta berkat jasmani, tetapi yang terutama kita peduli kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, anak-anak kita. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, ini yang harus kita bawa mereka untuk kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita cuma hanya datang untuk mencari berkat jasmani, bukan tempatnya di sini, Bapak. Bukan tempatnya di sini. Tempat di sini untuk kita datang untuk menyenangkan hati Bapa kita di sini. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, waktu kita menyenangkan hati Bapa, apa yang kita butuhkan, Dia sediakan yang terbaik bagi kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Saudara, walaupun saudara tidak punya, tapi saudara berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak saudara. Sekalipun anak itu mendukakan, mungkin membuat kamu kesal, tetapi waktu dia menyenangkan hatimu di saat-saat tertentu, apapun yang ada di dalam kantong saudara, saudara akan berikan kepada anak saudara. Demikian juga ketika kita menyenangkan hati Bapa kita di surga, Dia tidak pernah menutup mata, Dia tidak pernah memalingkan diri, tapi Dia menatap saya dan saudara, dan Dia mencurahkan berkat itu kepada kita. Waktu kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, saudara tidak perlu ragu tentang apapun yang saudara perlukan. Satu saat saya ada di dalam kesulitan, Bapak Ibu. Saya masih nggak tahu mau buat apa, Bapak Ibu. Saya sudah coba pinjam sana, saya sudah coba ke keluarga, saya sudah coba ke beberapa teman. Tapi apa kata mereka? Dia begini, Pak, nanti minggu depan kalau ada. Terus saya bilang, Tuhan, tapi ini tinggal 1 hari lagi. Kalau benar-benar ini sampai benar-benar tidak dapat ini, benar-benar saya dipermalukan pasti. Akhirnya pagi-pagi benar, besoknya itu sudah mau hari. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan selama ini kan Tuhan, saya tidak ngotot sama Tuhan, tapi saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan, saya sudah memberi yang terbaik kepada-Mu. Sekalipun kadang juga tak sempurna, tetapi Tuhan, saya tahu Tuhan, dalam pelayanan, dalam perjalanan mengikut-Mu Tuhan, belum sempurna Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Tuhan tolong saya, bukakan jalan bagi saya. Seperti ayat yang tadi, minta maka kamu akan dibuka, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapatkan. Dan pagi-pagi itu saya benar-benar dengan istri dan anak, kita bergandeng tangan, kita mengetuk pintu surga, Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, inilah yang kami butuh hari ini. Saudara tahu waktu kita nyanyi, kita nyanyikan sembah kita kepada Tuhan, dan kita nyanyikan pujian itu. Janjimu seperti
fajar pagi hari. Tapi kasih daripadamu tidak pernah terbatas. Saudara, waktu kami baru selesai menyanyi kira-kira 15 menit kemudian handphone saya berdiri. Orang dari negeri Belanda. Kami cuma hanya pernah satu kali berempat. Orang itu langsung bilang begini, Bapak, boleh minta nomor rekeningnya Bapak? Saya waktu itu bilang sama istri saya, Mami yang gini gak boleh lambat. Begitu dia minta harus cepat gini. Karena kalau besok atau 1 jam kemudian bisa dia berubah begini, langsung kita kirim. Saudara tahu, gak sampai 5 menit tiba-tiba transferan itu masuk Bapak. Saudaranya yang ada di Jakarta yang transfer pakai uang Indonesia. Saya nggak tahu dia transfer berapa kepada saudara, tetapi saudaranya adik yang ada di Jakarta langsung transfer masuk ke rekening. Kita nggak pernah kenal orang ini. Cuma 1 kali ini doa fajar saja. Itu pun juga sering cuma hanya komunikasi sekali-sekali di messenger saja. Tapi saudara, waktu kita datang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga, pintu itu akan bukakan kepada kita. Kuncinya, kalau saudara mau diberkati, saudara mau diberi, saudara harus memberikan yang terbaik dulu kepada Tuhan, tanpa hitung-hitungan. Sebab banyak orang mau diberi, tetapi tidak mau memberi. Ada banyak orang ingin mendapatkan berkatnya limpah, ingin mau lebih, tapi komitmennya untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan itu susah. Jadi jangan heran kalau kita cuma hanya kadang-kala, pas lagi mau ada, tidak terus. Nah, yang Tuhan rindu setiap orang yang percaya kepadanya, hidupnya itu akan dipenuhi hari lepas hari. Berapa banyak sini yang ingin diberkati Tuhan? Semuanya. Jangan angkat langsung turun. Ya. Kalau saudara angkat turun langsung ya, itu angkat saja sendiri. Pak, saya mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Saya mau tanya dulu, ya ada yang sudah punya rumah di sini? Yang masih kontrak? Kontrak kan? Sudah punya rumah semua? Yang sudah punya rumah semua saya lihat, tapi yang lagi kontrak dan lagi cari rumah, ada? Ada? Gak ada. Berarti semua sudah punya rumah ya, gak bisa perlu lagi doakan yang tinggal. Siapa di sini yang mau rindu dalam 2-3 bulan ke depan ini dia akan menikmati berkat finansialnya berlipat ganda? Ada yang mau? Semua mau. Nah, yang angkat tangan dan tidak turun-turun, maju. Yang turun, salah. Yang angkat tangan sampai terus angkat tangan, maju. Ayo. Dengan iman ya, maju dengan iman dan percaya. Ya. Percaya benar bahwa saudara akan diberkati di dalam 2-3 bulan ke depan ini. Berkat pelipat gandaan akan menjadi milik. Secara finansial, angkat tanganmu, bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan saya rindu untuk berkat finansial saya bertambah dengan lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah. Terima berkat dalam nama Yesus. Tuhan curahkan berkat.
dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan akan mengampunkan kita di dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya nanti saudara akan lihat. Saya bukan hukum, saya bukan orang yang suka, tetapi saya percaya kalau kita berseru, kita berseru sungguh kepada Tuhan mendengar dan Dia mengabulkan. Bukan saya, tetapi itu iman tindakan saudara sendiri. Kan saudara meminta, bukan saudara cuma hanya tunduk saja, tetapi saudara harus bergerak, maju, melangkah untuk bisa mendapatkan itu Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan bekerja, berusaha. Kalau saudara hari ini cuma hanya duduk berusaha sambil tunggu pembeli datang, tanpa saudara ada berdoa di situ, ya makanya sedikit-sedikit ada yang datang, sedikit-sedikit juga ada yang tidak. Seperti itu. Tapi kalau setiap hari saudara sebelum bekerja, saudara sebelum melakukan usaha, saudara doakan itu tempat usaha saudara. Di pagi-pagi, waktu saudara buka pintu toko, itu orang datang benar-benar. Kalau saudara lihat itu toko-toko emas yang ada di Jokowi, semua penjual emas di situ. Tapi mereka punya berkat-berkat tersendiri Bapak Ibu. Sampai hari ini mereka masih tetap juga menjual. Saya nggak tahu walaupun pakai begini, saya nggak tahu. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak pernah usahanya itu sepi. Ya, ada satu toko emas yang ada di sana kecil saya. Tapi dia bilang begini buat saya, Pak Pendeta. Kita semua punya toko bagus, semua kaca dan semua pakai. Saya punya walaupun kecil begini Pak. Tidak pernah sepi. Tiap hari orang, apa yang dia lakukan? Karena setiap hari sebelum dia buka pintu toko, dia minta sama Bapa dan Ibu Yesus. Karena sumber berkat itu bukan ditentukan oleh siapa, tetapi sumber berkat itu ditentukan oleh Bapa kita yang ada di surga. Waktu kita menyenangkan hati Dia, kita menyembah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Dia menggerakkan hati orang untuk datang ke tempat usaha. Makanya saudara yang tadi, ketika saudara maju, jangan cuma dengan kata berkatnya itu Bapak Ibu, tapi saudara benar-benar saudara punya iman bahwa memang hari-hari ini saya mengalami ada banyak ketertinggalan, saya mengalami banyak keterpurukan, tapi hari ini Tuhan oleh firman mengingatkan saya bahwa waktu saya memberi hidup saya dengan sungguh-sungguh kepadamu, maka apa yang saya lakukan tidak pernah Tuhan membiarkan saya sampai terlantar. Amin. Gak pernah orang benar akan berjalan minta-minta. Tidak pernah orang benar akan datang dari rumah ke rumah untuk mengetuk pintu, untuk meminta-minta. Yang kita datang kepada Bapa kita setiap pagi, waktu kita mengetuk pintu surga, maka pintu itu akan dibukakan dan berkat itu akan dicurahkan kepada saya dan saudara. Jadi hari ini dengar, saudara yang maju tadi, uji semuanya ini. Apakah yang firman Tuhan katakan hari ini itu benar? Bukan perkataan saya, tetapi itu perkataan firman. Waktu saudara melangkah, saudara lihat kepada Tuhan, maka Tuhan melihat hatimu dan Tuhan akan mencurahkan itu. Entah melalui siapa, tetapi yang saya percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sampai kelihatan. Contoh kecil tadi Bapak Ibu, saya sudah ada dalam masa-masa yang seperti itu. Mau lari kepada saya, kepada manusia, kepada pendeta. Nanti pendeta bilang, ayo, masa tiap minggu kau berkhotbah, tapi kok masa Tuhan tidak bisa tolong? Satu-satunya kita datang di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkannya dan Tuhan akan menjawab. Waktu Tuhan jawab itu Bapak Ibu, kita terkagum-kagum. Wow, gak tahu kita mau apa. Cuma kita bisa bilang, ku kagum, hormat. Kita harus kagum kepada Dia.
Karena dia punya kuasa yang luar biasa, tidak sama dengan kuasa-kuasa lain. Kenapa kita harus kaku? Karena dia terlalu baik bagi saya dan saudara. Siang dan malam dia selalu beserta dengan saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu, ketika saudara percaya dan beri hidup saudara sungguh-sungguh, jangan lagi berbalik kepada apa yang ada di belakang. Pandang dia, kejar, cari dia sungguh-sungguh. Maka saudara, waktu saudara cari dengan sungguh-sungguh, saudara sebut namanya. Namanya itulah yang memberikan pertolongan bagi dia. Nama Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Nama Tuhan itu ajaib yang luar biasa. Mungkin orang berkata, tiap hari saya sudah baca nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, bosan. Tapi saudara, nama itu luar biasa, ajaib Bapak Ibu. Saya kalau jalan sama istri saya itu di atas kendaraan, lalu tiba-tiba begitu, ada mau apa saja kelihatan lubang atau dalam nama Yesus. Saya bilang, jangan terlalu mengucapkan itu. Itu juga nanti biarpun kita mau kenal nama Yesus, nanti lama-lama juga dia marah. Tapi di saat-saat waktu kita ada di dalam kegelisahan, panggil nama Yesus. Dia yang menguatkan dan menghiburkan saya dan saudara. Nama Yesus, panggil nama Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa diberi, berilah hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, mengenai persembahan. Saudara baca di Roma pasal 12 itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh. Tubuh ini, kalau kita berbicara tubuh, berarti kita berbicara kehidupan sehari-hari. Itu juga berbicara juga tentang apa? Berbicara juga tentang kebutuhan jasmani yang lain. Sekali lagi saya mau bilang, jaga tubuh kita. Hidup ini harus dijaga dengan benar. Jaga kekudusan. Waktu kita, sebab ada banyak orang percaya Yesus menyerahkan hidupnya, tapi dia tidak menjaga tubuhnya. Dia tidak menjaga tubuhnya. Tubuhnya ini diberikan untuk hal-hal yang mengenakan. Makanya benar firman Tuhan bilang begini, ya, kita kuat kuasa kita ini, tapi tubuh ini lemah. Tubuh ini harus dijaga. Persembahkan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah ibadah. Waktu kita persembahkan tubuh kita sebagai korban yang berbauhan di hadapan Tuhan, dengan baik, Tuhan akan mengadakan sesuatu yang ajaib bagi kita. Amin. Jaga tubuh ini. Tubuh ini juga jangan juga dikasih yang enak-enak terus. Makanya banyak orang juga terus deh enak tubuhnya dengan makanan-makanan yang akhirnya juga jadi penyakit. Makanya kita harus jaga tubuh ini. Kekudusan itu penting. Dan kalau kita hidup kudus, kita juga jaga jasmani kita juga. Harus teratur seimbang supaya kita tidak juga bisa sakit-sakitan dalam melayani Tuhan. Kuat, strike di dalam Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti ada upaya Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang ketiga yang terakhir, kita akan masuk dalam perjamuan. Yang ketiga, ketika saudara berikan, ini berbicara tentang finansial. Ini yang banyak kita mengalami kekurangan dalam hal ini. Kekurangan belum sampai 1 bulan sudah habis. Baru 1 minggu baru dapat, belum habis. Kenapa? Karena kita salah mengatur. Pertama tentang persepuluhan. Ada beberapa saya lihat di YouTube, ya, yang hari ini orang sudah berbicara tentang jangan memberikan persepuluhan. Padahal Alkitab mengatakan persepuluhan itu miliknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Jadi kalau saudara dapat hari ini 100
dan kasih kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak ada, Pak. Lalu saya mau kasih ke saya. Bawalah ke rumah perbendaharaan, yaitu tempat di mana Bapak Ibu dapat makanan rohani di situ. Kepada gereja yang di mana saudara tercatat. Saya biasa kadang-kadang biasa lihat orang juga ada beberapa jemaat, Pak, ini perpuluhan saya. Padahal dia bukan di gereja saya. Saya mau begini, salah. Salah kamu. Tukar itu kalau kasih perpuluhan, bawa di rumah di mana kamu dapat makanan rohaninya di situ. Dibawa ke pengembalaannya. Nanti dia yang mengurus itu. Tidak perlu bilang jangan-jangan pendetanya itu ada dia hartanya melimpah, dia beli mobil, dia beli rumah, dan itu urusannya dia. Tapi haknya kita, kewajibannya kita, yaitu kita harus mengembalikan miliknya Tuhan ke rumahnya Tuhan, di mana saudara ada. Nah, satu saat waktu itu saya mau beli alat-alat musik Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seorang aji, ya, yang sudah kira-kira 2 tahun itu, 2 tahun lewat. Saya pernah mendoakan suami istri. Nah, saya itu sudah doakan, saya sudah nggak pikir-pikir lagi apa gitu, karena sudah berlalu, nggak ada hubungan apa-apa gitu enggak. Saat itu saya dari kampus, dari STTJV itu saya mau keluar saya mau pergi ke toko musik Yamaha di Sentra. Saya lewat dari Latimojo, yang di samping Pandanamo itu ada ke sana sedikit, ada antara sekarang itu jadi toko sepatu Adidas kayaknya. Tiba-tiba dari lorong itu keluar, itu acinya sudah dengan celana sepotong begini, baju kah dengan ini. Saya lihat tadi, ini orang pernah saya Shalom Ci. Lalu itu acinya bilang, Pak Pendeta, aduh lamanya. Saudara bisa bayangin, ya, sebagai orang yang normal lihat seperti itu, kita langsung kan, aduh, darah Yesus kan seperti itu. Tapi ini ajaran sudah dekat dengan saya. Pak Pendeta mau mana? Saya bilang, saya mau pergi ke Sentra. Aduh, Pak Pendeta, bisa nggak kita ke Gunung Merapi? Oh, boleh saja. Tapi saya lihat dari atas sampai ke bawah, seperti lalu kalau saya lewat, saya bonceng seperti itu, bisa saja pandangan orang keliru kepada saya. Wih, itu Pak Pendeta Bapak siapa gitu kan? Dengan sepotong seperti itu. Tapi ya karena hati saya sepertinya tergerak untuk membawa ini aja. Saya bawa sampai di depan Indomaret, dia masuk di situ ke ATM. Waktu dia masuk saya lihat dari luar, tidak ada uang keluar. Saya bilang, aduh Tuhan, saya salah bawa. Enggak ada. Akhirnya waktu itu saya akhirnya dia bilang, bisa kita ke toko? Saya bilang, boleh saja sih, boleh. Saya sudah lupa itu tentang Yamaha tadi ya. Karena dia bilang mau ke toko, saya langsung. Sudah waktu masuk, saya tunggu di luar karena pembeli banyak di situ. Saya tunggu di luar, tiba-tiba dia keluar, dia tulis di situ perpuluhan Juni sampai Agustus. Sudah bisa bayangkan kalau 3 bulan Juli, Agustus. Tebalnya itu kan bukan main Bapak Ibu ya. Tebal itu pasti. Dan memang saya pegang tebal Bapak Ibu. Terus saya begini, Ci, saya minta maaf Ci. Saya minta maaf. Saya tidak akan terima yang namanya perpuluhan. Karena Aci bukan berjemaat di tempat saya. Kembalikan lagi ke KKI Samyu. Saya bilang ke sana saja Bapak. Saudara tahu nggak? Dia bilang, tapi Pak Pendeta ada beberapa terima. Nah, saudara berarti saya sudah berasumsi. Berarti ini pendeta-pendeta yang terima ini mereka keliru tentang hal ini Bapak Ibu. Saya kembalikan itu Bapak.
Tiba-tiba dia tanya saya gini, bisa mau Pak Pendeta lewat di Marimau depan aku? Saya bilang boleh. Saya sudah membayangkan tadi yang tebal Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang ini mau ke sana ngapain? Saudara tahu nggak? Tiba-tiba saya pergi, saya bilang Cik, begini Cik, bisa nggak langsung saya mau singgah di Jalan Singa? Toko musik di situ satu. Saudara sudah pasti tahu siapa yang bermusik. Sampai di dalam Bapak Ibu, saudara tahu apa yang saya catat itu? Waktu saya dengan istri angkat itu alat-alat musik, kami tulis, kami persembahkan sama Tuhan. Tuhan, alat-alat ini yang kami punya. Kami nggak tahu siapa orangnya Tuhan, tapi kami bawa ini kepada. Kami hanya melapor kepada kami punya bos yang ada di atas, bos segala bos. Semua itu item itu kami persembahkan. Tulis di kertas. Kenapa saya tulis itu? Karena saya ikut prakteknya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus angkat 5 roti dan 2 ikan itu, dia kan mendengarkan ke atas. Dia angkat itu, bahkan dalam perjamuan pun dia suruh angkat itu roti yang ada di tanganmu dan anggur itu angkat ke atas. Kenapa harus angkat ke atas? Karena sumbernya itu dari atas Bapak Ibu, bukan sumbernya dari bawah. Sumbernya itu dari atas. Waktu kami angkat itu, saudara tahu, itu terjadi sampai ini Aji. Waktu saya pas tanya-tanya alat musik itu, saudara tahu, total alat itu yang Pak Efraim itu 5.500.000. 5 juta total. Ada beberapa item. Pada waktu itu yang 5 juta besar. Saya sudah waktu Aceh itu mau pulang, dia bilang Pak Pendeta ini saya punya taburan persembahan kasih, bukan lagi persembahan, persembahan kasih. Saya ambil itu, saya masuk ke WC nomor 1, saya kasih keluar uang 500.000. Saya buka, saya hitung berapa banyak uang. Saya hitung 500. Karena saya pasti tahu para penjual pasti kalau untuk pelayan Tuhan dengan berapa uang di situ. Kalau banyak uang yang begitu biar untuk pelayan. Dan benar, waktu saya keluar itu, karena dia bilang harga itu 5 juta. Saudara tahu uang yang di dalam itu masih ada 5.500.000 berarti. Yang tadi taburannya berapa? 6 juta. 500 itu saya buat spanduk, saya buat warta, saya beli bangkai perjamuan, saya beli dan minyak berapa? Saya ingat sekali, pagi ini panggil saya di hotel punya asilan pada doa malam, dia kasih minyak itu saya polis alat-alat musik saya. Sampai hari ini sudah mau masuk 6 tahun, tidak ada satu pun alat musik saya yang rusak. Kenapa? Karena diurapi. Dan tangan-tangan yang pegang alat itu saya selalu bilang, alat ini tidak boleh dipakai untuk nyanyi lagu dunia. Alat ini khusus untuk naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Makanya walaupun alat kita sederhana, tapi karena itu sudah diurapi Tuhan, bunyinya lebih hebat daripada bunyi alat-alat yang mahal. Karena ada hadiratnya di sini, ada urapannya di sini. Pria yang terbaik bagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Mari kita sama-sama kita akan berdoa dan renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biar kesaksian ini, pengalaman rohani menjadi berkat untuk kita.